Masa sih? Setiap tahun, Indonesia memperingati Hari Pahlawan pada 10 November untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Di antara nama-nama yang dikenal sebagai pahlawan nasional, ada tokoh-tokoh yang memiliki darah Belanda, namun dengan penuh keberanian, turut berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi di bumi Nusantara. Mereka adalah orang-orang yang lahir atau berakar dari keluarga Belanda, tetapi memilih untuk membela rakyat Indonesia dan melawan sistem kolonialisme. Ah, masa sih? Kalau gitu langsung saja kita simak beberapa pahlawan yang memiliki keturunan Belanda. Masa sih? Edward Douwes Dekker, yang lebih dikenal dengan nama pena Multatuli, adalah seorang penulis dan aktivis sosial asal Belanda yang terkenal karena kontribusinya dalam mengekspos penindasan terhadap rakyat Indonesia di bawah kolonialisme Belanda. Lahir di Amsterdam pada 2 Maret 1820, Dekker memulai karir sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Ia ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Manado dan Lebak. Di Lebak, Dekker menyaksikan langsung ketidakadilan yang dialami oleh penduduk pribumi akibat sistem kulturstelsel atau sistem tanam paksa, yang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat yang dipaksa untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi dan teh demi keuntungan pemerintah kolonial. Setelah mengajukan protes resmi namun tidak mendapat tanggapan, Dekker akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai asisten residen di Lebak pada tahun 1856. Setelah kembali ke Belanda, ia mulai menulis sebuah novel berjudul Max Havelaar yang diterbitkan pada tahun 1860. Novel ini menjadi karya sastranya yang paling terkenal dan menceritakan pengalaman pribadinya serta penderitaan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan kolonial. Dalam novel tersebut, tokoh utamanya, Max Havelaar, adalah seorang pegawai pemerintah yang mencoba menentang sistem penindasan yang diterapkan atas rakyat Lebak. Melalui novel ini, Dekker mengecam pejabat Belanda yang korup dan masyarakat Belanda yang tidak peduli pada apa yang terjadi di tanah jajahan mereka. Novel ini pun berpengaruh besar terhadap publik Belanda dan membuka mata dunia tentang ketidakadilan sistem kolonial. Max Havelaar tidak hanya menjadi karya sastra yang fenomenal, tetapi juga inspirasi bagi banyak aktivis dan pejuang di kemudian hari. Dekker menyelipkan penandatanganan nama pena Multatuli yang berarti aku sudah banyak menderita dalam bahasa Latin sebagai simbol dari protes dan kemarahannya atas situasi tersebut. Novel ini akhirnya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi dalam gerakan kemerdekaan di Indonesia. Multatuli memang tidak secara langsung terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi kontribusinya dianggap penting sebagai awal dari kesadaran global terhadap penindasan kolonialisme. Sebagai pahlawan nasional yang dihormati di Indonesia, nama Edward Douwes Dekker diabadikan dalam nama jalan dan monumen di Indonesia. Sebagai penghormatan, ia juga dikenal sebagai bapak sastra anti-kolonial. Fakta menarik lainnya adalah bahwa pengaruh Dekker dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia bahkan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu, yang khawatir terhadap dampak pemikiran Max Havelaar di kalangan pribumi. Masa sih? Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, yang juga dikenal sebagai Danudirja Setiabudi, adalah salah satu tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Lahir pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur, ia berasal dari keluarga Belanda Jawa, dengan kakeknya yang merupakan adik dari Douwes Dekker, atau yang lebih dikenal dengan Multatuli. Ernest memulai karir sebagai wartawan, di mana ia menggunakan media sebagai sarana untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Pada tahun 1912, ia mendirikan Indies Partij bersama dua tokoh nasional lainnya, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, atau yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Partai ini adalah partai politik pertama yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda. Indies Partij bersifat inklusif, terbuka bagi semua warga Hindia Belanda tanpa memandang ras atau etnis, dan merupakan pelopor dalam menyatukan semua elemen masyarakat dalam memperjuangkan kebebasan. Ia bersama Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo menulis kritik yang tajam terhadap pemerintah kolonial melalui tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda. Akibat tulisannya yang dianggap terlalu berani dan radikal, Ernest Douwes Dekker ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Meskipun berada di luar Indonesia, ia tetap melanjutkan aktivitas politiknya dan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun, Ernest kembali ke Indonesia pada tahun 1917, di mana ia melanjutkan perjuangan melalui pendidikan dan organisasi. Ia mendirikan Kesatrian Institute, sebuah sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang setara bagi rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, dan latar belakang. Melalui sekolah ini, ia berharap bisa mendidik generasi muda Indonesia yang memiliki kesadaran nasional dan pemikiran kritis.
Ia diberi gelar kehormatan Bapak Nasionalisme Indonesia karena dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui jalan politik, pendidikan, dan organisasi. Ernest Douwes Dekker meninggal dunia pada 28 Agustus 1950 di Bandung dan kontribusinya sebagai seorang nasionalis yang berdarah Belanda, namun berjiwa Indonesia terus dikenang hingga saat ini. Ernest Douwes Dekker mengubah namanya menjadi Danudirja Setiabudi sebagai bentuk komitmen dan kecintaannya pada Indonesia. Nama ini mencerminkan identitas pribumi yang ia bangun, terlepas dari darah Belanda yang mengalir dalam dirinya. Selain itu, pandangannya yang inklusif menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang pertama kali mendukung persatuan lintas etnis dalam perjuangan nasional. Masa sih? Thomas Matulesi, atau yang lebih dikenal sebagai Kapitan Pattimura, adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal dengan perlawanan gigihnya terhadap penjajah Belanda di Maluku. Lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Haria, Pulau Saparua, Maluku, Thomas Matulesi memiliki darah campuran Belanda dan Maluku. Namun, ia lebih memilih identitasnya sebagai seorang Maluku dan membela tanah air dari penindasan kolonial. Pada awal abad ke-19, Belanda menguasai hampir seluruh wilayah kepulauan dan memberlakukan aturan perdagangan yang merugikan rakyat Maluku. Mereka dipaksa untuk menjual hasil bumi, terutama cengkeh, dengan harga murah kepada Belanda dan tidak diperbolehkan menjualnya kepada pihak lain. Pattimura merasa bahwa perlawanan adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penindasan ini. Pada tahun 1817, Pattimura mulai memimpin perlawanan bersama dengan para pemimpin adat dan pejuang lainnya dari Pulau Saparua dan Maluku sekitarnya. Perlawanan tersebut dikenal sebagai Perang Pattimura atau Perang Maluku. Salah satu pertempuran paling bersejarah yang dipimpin oleh Pattimura adalah penyerangan terhadap benteng Drustede di Pulau Saparua pada 16 Mei 1817. Dalam serangan itu, pasukan Pattimura berhasil merebut benteng dan mengalahkan pasukan Belanda yang berjumlah jauh lebih banyak. Keberhasilan tersebut menjadi simbol perlawanan rakyat Maluku dan membakar semangat pejuang lainnya di berbagai wilayah untuk melawan penjajah. Namun Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan tambahan dalam jumlah besar untuk memadamkan perlawanan di Maluku. Setelah serangkaian pertempuran, pasukan Belanda akhirnya berhasil menangkap Pattimura pada November 1817. Meskipun ditawari pengampunan dan kedudukan tinggi jika ia bersedia bekerja sama dengan Belanda, Pattimura dengan tegas menolak tawaran tersebut. Pada 16 Desember 1817, Pattimura dihukum mati dengan cara digantung di Ambon. Namun semangat perjuangannya tidak pernah mati dan terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Kapitan Pattimura diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia karena pengorbanan dan dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Maluku dari penjajah. Sebagai seorang pemimpin, Pattimura menunjukkan keberanian yang luar biasa, terutama dalam melawan ketidakadilan dan penindasan yang dialami rakyatnya. Selain itu, Pattimura juga menjadi contoh persatuan lintas etnis di Maluku, karena dalam perjuangannya ia tidak hanya melibatkan orang-orang dari latar belakang yang sama, tetapi juga menyatukan berbagai suku dan golongan di Maluku dalam satu tujuan bersama. Masa sih? Masa sih?